dan data-data suara-suara itulah, analog itulah yang dikompil menjadi satu, menjadi sebuah database untuk si AI bekerja. Yes. Bocorkan jadi suara kita cek terus kita tutup. Dia akan mantul-mantul terus selama 10 tahun. Nggak bisa habis. Jangan disalahartikan. Yes. Jangan disalah kalau gainnya terlalu besar nanti feedback. Nggak begitu. Belum tentu. Kalau gainnya terlalu besar itu distort. AI itu harus kita gunakan semestinya. Ya, tolong itu digarisbawahi semestinya. Oke, halo netizen se-Indonesia Raya. Akhirnya saya datang lagi ke Candracom Studio. Ini luar biasa. Mainannya Pak Setiadi Chandra memang nggak kaleng-kaleng. Kalau lu pikir yang ada cuman TikTok Shop, enggak. Ini ada Tip Top Audio. Wah, mana tepuk tangannya netizen se-Indonesia Raya? Ini luar biasa studio synthesizer-nya Candracom. Terima kasih Pak Setiadi sudah selalu difasilitasi untuk kita nge-podcast. Berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Always and always. Always and always selalu bersama dengan Raja Terakhir. Always and always be. Pak RT Raja Terakhir. Bersama Pak Lurah Pro Media. Ya. Lurahnya. Alright, brother. Jadi netizen se-Indonesia Raya, kita lagi ada di synthesizer studionya Candracom. Mainannya luar biasa. Ini ada Matrix Brute, ada Hydra Synth. Pokoknya everything. It's all about synth. Ada semua. Ya. Ada Arturia, ada Control S61. Ya. Super Gemini. Dan ini yang gila nih Pak David, nih tip top. Gua aja baru lihat nih mainan. Ya. Ini mainan modular gitu ya. Jadi buat kalian netizen yang juga pemain synth gitu ya, synthesizer ya, lu mau suara apa nih ada nih. Ya, bisa mendesain sendiri. Pilih suaranya mau kayak apa gitu ya. Bisa mendesain dari nol. Gue juga baru ngeh nih bro. Wah ternyata kita bisa patching kayak begini nih ya. Ya. Oke, pantesan nih. Mainannya patchingan semua gitu. Jadi kita tinggal patching. Kita mau pakai suaranya Kontur, kita mau pakai Nautilus, kita mau pakai Mojave bisa. Ya. Jadi benar-benar kita yang mendesain sound dari nol gitu. Betul-betul autentik suaranya apa yang kita mau. Dan sintesis. Jadi makanya synthesizer itu dari sintesis. Synthesizer dari kata sintesis. Sama dengan AI. Ini pas banget Pak David. Netizen se-Indonesia Raya, Pro Media Innovative Solution, your trusted pro audio partner. Channel ini kita akan membahas karena saya masih anget, masih hot, baru pulang dari ISE. Beberapa netizen yang mengikuti konten kita liputan tentang Integrated System Europe di Barcelona tahun 2025. Saya melihat begitu luar biasa banget Pak David. Teknologi itu cepatnya luar biasa. Hampir brand-brand top semuanya ada mengeluarkan launching produk-produk yang betul-betul baru, fresh from the oven. Dan satu topik yang akan kita bahas, rata-rata mereka sudah mulai memasukkan artificial intelligence. Nah, artificial itu kan bukan asli. Artificial bukan asli. Ya. Artificial itu bukan asli. Sama seperti sintesis, bukan tapi asli. dalam konotasi yang baik, positif. Karena bukan meng-KW tapi justru memperbaiki menjadi lebih baik gitu ya. Benar-benar misalnya kan ada dua, ada synth, ada sintesis gitu. Ya. Ada yang sampling. Oke. Kalau sampling emang dari suara asli kita rekam gitu. Lalu kita assign ke tools ini gitu loh. Kalau bicara artificial tadi adalah sebuah bukan asli, artificial. Bukan asli. Ya, tapi dalam konotasi yang positif gitu ya. Yes. Karena ini kan pinter. Ya. Intelijen itu kan kepintaran bukan ya? Yap, setuju. Gitu. IQ-nya berapa berarti
I-nya kan intelligent quotient. Ya. gitu IQ gitu kan. Iya kan? Kalau emotional intelligence EQ. Gitu. Ya. Kan gitu kan? Ya. Jadi dalam konotasinya pasti baik gitu ya intinya. Dan tanpa kita sadari, ini langsung aja kan? Iya dong. Kita akan bahas tentang AI in Pro Audio. Karena betul-betul Pak, saya hampir ketemu banyak, dan nggak cuma Pro Audio sebetulnya ya, sampai di lighting, sampai di visual, produk-produk broadcast. Gila, semua sudah di-insert di dalam alat-alat. Betul. Ya, mentok-mentoknya kalau kita bicara AI sebenarnya mentok-mentoknya adalah cyber, adalah robot orang. Oke. Betul nggak? Ya. Sekarang ini kan sudah sangat marak di medsos bahwa sudah ada robot-robot yang cakep-cakep gitu. Ya. Yang dia bisa mengerti kita. Ya. Nah, kalau kita bicara AI sebenarnya, kalau saya pribadi selalu berurusan dengan awalnya gitu. Oke. Awalnya. Historinya gimana? Historinya. Awalnya AI itu digunakan. Oke. Percaya atau tidak itu di tahun 1956. Dari 56 ya? Ternyata. Oke. Gitu. Itu adanya di Dartmouth di USA. Oke. Dia melaunching sebuah sistem yang disebut AI. Oke. Begitu. Dartmouth itu sebuah kota pelajar Ya. di Amerika. Jadi benar-benar scientific, artinya bukan, kalau istilah Pak Yas, bukan kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng. Memang ada hitungannya dan sebagainya gitu ya. Ya. Dan sudah pasti harus digital. Nah, ini penting. Ya. Ini penting karena banyak sekali orang-orang yang menyalahgunakan perkataan-perkataan tertentu yang sebenarnya seharusnya ada di digital domain. Gitu loh. Ya contohnya AI ini gitu loh. Mana bisa secara analog kita menyimpan data gitu ya. Walaupun waktu itu kita masih menyimpannya itu misalnya di pita. Kalau kita perhatikan yang namanya komputer zaman dahulu kala, ya ada kalanya. Ya. Kalau dahulu itu masih kebayang. Ya. Saking lamanya mesti pakai kala. Harus. Jadi dahulu kala gitu. Ya, jadi balik lagi ke perguruan tinggi ke kala. Jadi enggak, sampai hari ini masih ada perguruan tinggi itu. Sama seperti Oxford University, Harvard dan sebagainya, yang memang sudah tidak diragukan gitu. Jadi apa penemuan mereka tentang artificial intelligence? Konsepnya bagaimana awalnya? Konsepnya adalah kita harus menyimpan data. Oke. Sebenarnya yang disebut kepintaran dalam kata artificial adalah bagaimana sebuah alat gitu ya, sebuah mesin, sebuah komputer itu bisa membaca data yang sudah disimpan. Ya. Oke. Jadi harus ada datanya dulu. Ya. Gitu loh. Jadi mungkin contoh yang paling simple adalah voice recognition. Ya. Betul nggak? Kalau kita pernah nonton film yang judulnya 2012. Ya. Bener ya? 2012 ya. Itu ceritanya kan hari kiamat. Ya. Itu di situ saya juga baru tahu gitu bahwa ada mobil yang pada tahun itu ya. Ada mobil yang startnya harus pakai voice-nya empunyanya. Iya. Engine start. Voice control. Sound on it. Padahal sekarang udah biasa banget gitu ya. Udah sangat biasa. Siri gitu. Iya. Sama kayak dulu kita kayaknya nonton James Bond pada waktu tahun-tahun dulu. Gila ya, bisa masuk menyelundup ke tempat lawan, dicolok satu alat kecil aja dia langsung bisa dapat datanya. Sekarang anak kemarin sore udah pakai USB. Kan gitu. Iya. Jadi urutannya kan James Bond, MacGyver. Ya. Betul nggak? Apa yang kita pikir dulu wow gitu ya, sekarang sudah jadi kejadian bener gitu. Kejadian bener. Dulu naik antariksa udah kayak begitu, kayaknya kita wow banget gitu. Iya, artinya sesuatu yang nggak mungkin dulu. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan di film-film yang baru sekarang lebih wow lagi. Udah biasa orang tinggal di
ruang angkasa itu sudah Iya. biasa. Sekarang Mas Elon sudah biasa naik turun dengan Iya. ya kan? Sudah biasa. Mas Elon sudah biasa, ayo gitu. Wisata antariksa. Udah biasa. Sekarang sudah common. Tinggal lu punya duit apa enggak. Itu udah sebenarnya udah lama juga kan Bas gitu ya. Iya, iya. Ya. Kalau sekarang bisa secara virtual. Ya. Ya, Gitu loh. Karena sudah ada banyak yang melakukan itu, perjalanan itu, sehingga toh bisa divideokan Iya. menjadi sebuah data. Iya. Nah, itulah yang poinnya kan. Poinnya itu data. Harus Ya. ada template database-nya dulu Yes. yang dikumpulkan Yes. kira-kira. AI adalah based on data. Ya, Ya, dan sudah pasti computer based. ya, Sudah pasti. Gitu. Smartphone kita mengapa bisa fingerprint ya, recognition? ya. Itu AI pasti. Iya. Karena dia mencari data dulu kan waktu kita mau mengaktifkan apa sih namanya? Fingerprint kita, Ya, ya kan? itu Sidik jari kita. harus diaktifkan mau yang mana gitu. Kalau jarinya salah nggak bisa loh. Ya, ya, sama halnya ketika dulu kita cuman taunya Google misalnya gitu kan. Ya. Kita ngetik apa aja langsung nyari ke situ. Sekarang setelah datanya begitu banyak, Iya. muncul ChatGPT. China sekarang keluarin DeepSeek dengan Gemini-nya yang luar biasa. Gemini luar biasa. Gila banget itu ya. Jadi ternyata hubungannya sekarang diskusi kita di Pro Audio pun juga sudah mulai masuk Ya. AI di dalam Pro Audio. Jadi ya ini untuk mengingatkan saja bahwa teman-teman sebenarnya kita ini tidak jago-jago gimana gitu loh. Iya, nanti ketelen sama teknologi Iya. kalau kita nggak mengikuti gitu ya. Itu yang namanya upgrade. Gitu. Yes. Kita nggak kalau kata orang kan, waduh itu kalau Promet itu kalau apalagi sama si David itu kok kayaknya paling pintar aja sedunia gitu loh. Iya. Gitu. Enggak, kita enggak paling pintar sedunia. Padahal nggak juga. Makanya kita masih perlu belajar. That's why kita bikin berani belajar audio di sini. Gitu. Itu urutannya kan gitu kan? Kita enggak sombong, enggak pintar gitu enggak. Kita memang di atasnya itu. Iya, iya. Ya itu sejarahnya seperti itu Yes, ya. yes. Artinya voice recognition itu adalah AI. Ya. Dia kan mendata harmonic content dan semuanya dari sebuah color suara orang. Yep. Karena suara orang itu ada yang mirip, tetapi tidak ada yang sama persis. Tidak mungkin ada yang sama persis. Tidak mungkin mirip. Punya identitas masing-masing Yes, itu dan ya. otentik. Itulah yang namanya harmonic content. Ya. Data-data harmonic content itu banyak, bukan hanya yang kita lihat di RTA. Ya. Di RTA itu terbatas. Global aja. Tapi gitu. kalau kita lihat di FFT, Ya. Fast Fourier Transformer, itu banyak sekali gitu loh. Oke. Karena itu banyak orang yang berbicara bahwa sampling rate 44,1 kHz itu cukup. Karena menurut teori Nichols itu kita bagi dua, itulah audio tertinggi yang bisa diproses secara digital. Oke. Kembali lagi ya, AI itu digital. Ya. Oke. Karena tidak ada komputer yang analog. Yes. Setuju nggak? Dimulai dengan biner digital 01 Yes, 01. udah pasti kalau kita mau beneran digital ya kita harus belajar biner. Yep. Ya, binary code itu keharusan gitu loh. Mengapa? Karena logikanya dari situ. Ya. Gitu. Nantinya pakai hexa Ya. gitu. Kalau udah lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau kita baca-baca data-data digital dan sebagainya, byte, baud gitu, bit, itu Ya. 3 hal yang berbeda yang harus kita mengerti gitu. Apakah bedanya bit dengan berapa bit, Ya. berapa byte, Ya. baud rate-nya berapa? 3 Itu hal. beda semua itu. Ya, Bit, byte, baud. sama baud rate. Baud rate, ya. Ya. Itu 3 hal yang saling nyambung satu dengan lain, tapi berbeda. Ya. Gitu ya, itu yang harus kita pelajari di basic digital sebenarnya. Ya. Tapi kalau sudah AI itu sudah jauh di atas itu. Tapi tolong saya ingatkan bahwa tanpa sadar kita sudah menggunakan dalam real life, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan AI dari lama. Sebetulnya ya. Sebetulnya kita tidak sadar saja. Cuman mungkin kita tidak mendatabase data
sebanyak itu dulu. Sebanyak itu dulu. Gitu. Dulu nggak bisa Ya, karena ya, terbatas. Ya. Saya ulangi, dulu komputer itu punya Kapasitas yang terbatas. iya, dan masih berupa real to real, betul Ya. nggak? Ya kan, datanya disimpan di magnetik. Ya. Mau tidak mau seperti itu. Jadi yang belum mendigitalkan dirinya, tolong dirinya didigitalkan. Dan Supaya intinya digitalisasi itu bukan sesuatu yang bisa dihindari karena dimanapun akan dihadapin. tidak bisa. Never say no to technology, nggak bisa. Indeed, I do agree. Kalau mau ya silakan tinggal yang saya bilang gitu. Tinggal di gunung, di mana tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada apapun. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa loh. Itu pun nanti dia masih butuh tetap cari weather forecast. Ya, ya, tapi jadi lucu gitu loh. Iya, Kalau iya. kita jangankan lama-lama gitu, kita setahun tinggal di hutan gitu, benar-benar lepas dari teknologi, dari apapun gitu. Terus kita kembali lagi ke kota. Udah kayak jadul banget Udah, sudah. ini kenapa gitu loh. Iya. Ya, jadi hati-hati sekarang ini itu pertandingannya itu ada pertandingan kita mengupgrade diri kita Ya. dalam bidang apapun. Yes. Ya, tapi Yes. kalau sekarang ini kita batasi khusus untuk pro audio kan. Ya. Jadi apa peranan AI, AI di dalam pro audio. untuk pro audio Ya. kan gitu. Langsung aja ya. Yes. Yang paling mudah adalah misalnya kita mempunyai sebuah digital mixer. Ya. Digital mixer itu awalnya itu tetap yang namanya headroom, yang namanya mencari gain, Ya. itu tetap kita lakukan. Ya, karena itu gain di dalam digital mixer itu ada dua, ada yang gain yang digital, ada gain yang masih preamp, yang masih analog. Ya. Seperti ini kalau kita perhatikan kan Ya, preamp-nya masih analog. banget ini, gitu. Ya. Analog banget gitu loh intinya, gitu loh. Ya, mengapa begini? Ya tentu ada sebabnya kan gitu. Sama halnya kita ini sekarang sudah era AI, begitu ya? Ya. Betul nggak? Kalau kita di WA aja sekarang, kalau kita lagi di halamannya WA itu yang keluar meta gitu, Iya, betul nggak? AI langsung ya. Langsung AI gitu. Dan hampir semua ada. Kita mau tanya apa saja melalui di WhatsApp aja di AI langsung Ya, keluar. langsung keluar. Beneran keluar gitu. Ya. Gitu. Walaupun jujur kata kalau kita nyari di dunia pro audionya itu masih agak-agak Ya, belum terlalu terupdate. blur gitu loh. Jadi kata-katanya juga agak-agak blur. Dicoba saja gitu. Misalnya kita coba Apakah itu headroom? misalnya Itu masih ngacak karena headroomnya bukan yang spesifik di audio. karena headroom itu kan memang kata yang umum dipakai di Yes. banyak Iya. industri. Kayak gitu. kamera dan segala macam juga Terminologinya masih luas gitu ya. Ya, sangat luas. Jadi harus headroom dalam dunia audio gitu misalnya. Gitu baru mungkin bisa keluar seperti apa. Saya sendiri dalam hal ini karena baru saja membahas sebuah mixer digital yang memang yang dibahas AI-nya gitu. Yes. Ya, dan itu bisa dikatakan sekarang ini mutlak sebenarnya. Iya. Gitu. Mengapa? Karena sebenarnya tanpa kita sadari dari dulu itu sudah banyak sekali mixer digital yang sudah headroomnya bisa secara pandai Ya. gitu dia mencari sendiri. Jadi sudah tidak ada sistem kita cari peaknya dulu baru kita turunkan sedikit, itulah yang kita sebut headroom kan gitu. Ya. Dia akan secara otomatis mendeteksi suara kita atau suara apapun sumber bunyi dengan syarat kan sumber bunyi itu harus dalam kondisi maksimal SPL-nya. Ya. Sehingga kebaca oleh Sehingga si terbaca. mesin itulah. Iya, Ya. terbaca dengan benar. Ya. Gitu. Karena kalau kita tidak maksimal, entar dia punya data, dia pikir itu yang maksimal. Ya. Jadi bisa terjadi distort, bisa terjadi over. Itu pun kalau kita batasi secara AI menggunakan dynamics, nggak ada masalah. Tapi mungkin perlu diingatkan ya, ini mohon maaf, si AI sejago-jagonya AI itu dia artifisial, bukan manusia. Ya. Gitu. Jadi tolong hargai tetap otak kita. Pasti. Karena sesungguhnya ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu manusia. Dan Ya. otak kita itu Ya. sebenarnya tetap nggak tergantikan. Ya, betul. Ya. Jadi tetap sejago apapun AI, tetap kita akan perlu pemikiran. Jadi kita harus batasin bahwa AI itu hanya untuk membantu kita, mempermudah, mempercepat, Ya. shortcut
tetapi tetap kalau udah bicara taste, bicara eksekusi, Ya. tetap otak kita yang utama. Ya, itu pernyataan yang sangat bagus sekali dari Bapak siapa tadi? Bapak Yosua Yan Herianto Wawa. Ya, tapi karena memang itu penting, Ya, Pak. benar. Orang mau gampangin apa-apa terus ini penting buat generasi di bawah kita, Pak. Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Iya, Karena iya. ketergantungan akan AI, semuanya udah biasa AI, Pak. Itu akhirnya jadi gampangin semuanya. Iya. Gitu. Hati-hati Tidak boleh sekali. tergantung. Gitu. Ya. Jadi sekarang 2 × 7 gitu bingung orang-orang. Ya, ya. Karena mereka googling. Karena sudah biasa langsung dapat jawaban dengan cepat. Yes, Ya, kita dulu- pakai kalkulator. Iya. Entah kalau sekarang Google semua. Kalau Dulu selesai. anak kecil kalau bingung mau tanya berkali-kali sama mama papanya juga malas ngejawab, sibuk sendiri, dia sudah biasa mendapatkan jawabannya dengan dia Ya, di handphonenya, di smartphone-nya gitu, akhirnya sehingga komunikasi antar manusianya, social life-nya pun juga jadi berkurang. nah itu yang agak bahaya. Yes. Ya, karena itu buat para orang tua yang belum terlambat, tolong belajar binary. Minimal mengikuti gitu kan. Minimal mengikuti lah. Enggak, Kehilangan. minimal 34 × 4 tahu gitu loh. Ya. Nggak usah pakai kalkulator gitu loh. Tapi memang kita harus ngikutin Basic. sih Pak David. Saya ke pengalaman kemarin baru balik dari ISI itu ya, oleh-olehnya kita sebut saja langsung, misalnya contoh Digico. Lalu kalau dulu saya lihat AI itu pertama kali karena Digico baru beli satu perusahaan AI juga dan akan menginjek banyak hal di dalam konsol-konsolnya. Kita sekarang juga lagi install Digico Quantum 852, the best, the first in Indonesia, FOH monitor. Itu termahal, terbaik saat ini, paling tidak untuk hari ini belum ada tandingannya. Bagaimana AI sudah ada di dalamnya. Surprisingly Pak David, kalau ini kan ya emang kelas mahal lah, di atas 5M gitu ya ada AI atau apa cengli gitu. Ya, Tapi sekarang kan Yamaha dengan DM7-nya, ya. sampai DM3-nya aja sudah ada Pak, yang paling kecil Ya. pun sudah di-insert gitu kan. Dan banyak merek-merek pabrikan-pabrikan yang di seri-seri bawah aja sudah Sudah ada, diselipin AI. Nah, kira-kira Pak David, ini basic dulu nih. Yang paling banyak sudah mulai disisipkan kita bisa menggunakan AI misalnya dari digital mixer. Apa saja? Ya, itu tadi yang pertama adalah mencari headroom. Ya. Itu sudah pasti harusnya sih bisa minimal ada indikator yang bukan berupa peak dulu baru diturunin. Kalau dulu kan ya. begitu. Dulu mesti nyari dulu. Baru turunin gitu loh. Itu ya. auto langsung ya. Kalau ini automatic itu yang sekarang punya gitu ya. Tapi kalau ada juga yang indikatornya bukan berupa seperti itu, tapi Oke. intinya pokoknya harus ada di titik ini kurang lebih ya sudah gitu. Oke. Itu juga mixer yang tidak terlalu mahal. Digital, Ya. harus digital Ya. gitu ya. Kalau ada orang berpikir enggak digital saya punya peralatan analog tapi dia AI. Berarti AI-nya itu eksternal gitu loh. Ya, ya. Gitu loh. Bukan tidak mungkin tetapi tetap yang eksternal ini digital. Ya. Gitu. Jadi misalnya kita punya mixer analog, mengapa kita menggunakan mixer analog? Karena kita masih percaya pada mic preamp analog misalnya. Ya, boleh aja. Boleh saja gitu. Tetapi lalu setelah mic preamp analog itu ada yang namanya insert point. Oke. Gitu. Misalnya kalau sekarang sudah umum bahwa di main out-nya itu kita insert exciter atau enhancer. Itu untuk mastering device biasanya. Ya, kalau di Chandracom di sini ada ruangan khusus yang urusannya mastering semua. Ya. Betul nggak? Itu di konten yang kapan gitu kita ada di ruangan Itu yang di ruang mastering di ruang sebelah ya. Sebelah ya. Ya. Itu bener-bener semuanya It's all about mastering. mastering gitu. Ya. Jadi dynamic ini buat mastering. Yang ini EQ-nya buat apa? Buat mastering. Yang ini buat mastering semua. Bener-bener dua doang nih. Iya. Gitu. Stereo. Gitu loh. Bener-bener hanya dua, betul. Itu karena harganya nggak dua. Iya. Bisa ngerti yang saya? Iyo, Gitu iyo. loh. Harganya kayak 20 biji gitu loh. Gitu. Tapi ini dua. Jadi itu memang berbeda gitu loh. Ya, kalau kita punya contohnya kalau kita bicara digital atau AI gitu ya. Data yang disimpan itu apakah data yang presisi gitu atau data yang tidak terlalu presisi. Oke. Itu kan benar-benar dari berapa bit gitu loh. Ya.
kekuatan DSP intinya. Ya. Entah itu resolusi, entah itu kecepatan dia bekerja. Itu yang menentukan akurasi Yes. dari si AI-nya. Yes. Ya. Itu kalau mau gampang menerangkannya, boleh nggak? Iya dong, boleh dong. Itu misalnya kalau kita hanya punya sebuah storage atau sebuah digital storage gitu ya. Tapi lalu dia punya konverternya. Kita menyebut kalau kita mau mendigitalkan apapun, kita pakai konverter. Ya. Nggak bisa langsung. ADC, analog to digital converter. Gitu. Ya. Ya. Jadi selalu yang analog ini kita bisa buat digital gitu. Oke. Ya, itu. Ya contohnya kalau kita merekam suara kita yang pasti analog, setuju? Ya. Belum ada kita ditanam DSP di Chip lalu keluarnya digital gitu. jadi kita bisa setel. Ini betul-betul karena getaran pita suara. Betul. Ya. Jadi benar-benar akustikal gitu ya. Benar-benar ada yang bergetar kan gitu. Itu harus melalui ADC. Ya, analog to digital converter. Nah, kekuatan si analog to digital converter kita itu seberapa? Ya. Gitu. Ya, jadi kembali lagi DSP kita seberapa kuat. Ya. Dan semakin ke sini itu DSP itu semakin kuat dan semakin murah. Yes. Ya, ya. Karena makin kecil makin kompak dan itulah yang menentukan mahal murahnya sebuah alat. Betul sekali. 1 Jadi preamp, 2 ADC-nya. yes. Jadi ADDAC. gitu loh. Kalau di dunia pro audio itu nanti yang di tengah, di sini kan ada input transducer. Oke. Entah itu namanya mikrofon, entah itu namanya pick up Ya. atau voice coil. Oke. Inputnya masih analog, nanti outputnya juga harus analog. Nggak bisa jadi digital kalau itu. Di tengah-tengahnya ini nih, processingnya itu. DSP semua itu. Yes. Begitu. Ya. Nah, dalam hal ini timbullah perkataan ada yang software, ada yang hardware. Yes. Gitu. Begitu. Ya. Dan mau tidak mau kita harus mengakui bahwa yang hardware ini itu akhirnya jadi software semua. Ya, ya. Bisa dalam bentuk plugin, Gitu, bisa dalam plugin, bentuk iya. firmware baru, Iya. apps yang sekarang muncul. Segala macam. Dan sekarang juga digital mixer untuk pro audio itu bisa plug-innya itu bisa eksternal loh. Yep. Jadi kita mau memasukkan suatu hardware yang di dalamnya digital gitu, ya. Itu kita bisa transfer via digital. Ya, entah itu USB, entah itu apapun itu gitu. Karena untuk mentransfer data digital itu bukan hanya via USB saja sebenarnya. Oh iya, sekarang makin luas pilihannya ya. Bisa via Dante, bisa via Milan AVB sekarang. gitu loh. Iya. Jadi hati-hati, semakin kesini semakin banyak PR kita untuk ini apa gitu. Ini pas banget Pak David karena kita ada di depan tip-top audio ini yang dibahas tadi. Processing yang analognya di luar tuh bisa, makanya ada patching itu betul tadi. sekali. Ya Jadi kan? betul banget. Jadi kalau kita bicara teori itu kita sebut signal flow gitu ya. Yes. Dan kalau dulu itu terkenal dengan sebutan patch bay cable gitu ya. Kita tinggal patching gitu ya. Ini kalau kita perhatikan kalau sekarang patch bay cable-nya jadi sekecil ini. Sekecil ini. Ya, ini juga ukuran ini menjadi Euroblock betul. namanya gitu ya. Jadi ini standar synthesizer ini semuanya digital. Tapi kalau mau tetap pakai tesnya analog, lu tinggal patch aja. Silakan. Konsepnya tadi kan gitu ya. kan. Ya. Dan masalahnya gini, Pak Yos. Kalau di yang sudah jadi seperti ini kita punya preset. Yep. Jadi kita pakai yang preset sudah ada itu bisa. Ya. Tapi kalau sebagai orang yang masih mencintai sound sedemikian cintanya, gitu, namanya bucin. Itu kita akan membuat sound milik kita pribadi. Ya. Bisa dimengerti maksudnya. Jadi kita mendesain dari nol. Ya. Dari sine wave, dari oscillator 1, sine wave 1. Oscillator 2 misalnya square wave. Oke. Sine wave oscillator 3 misalnya sawtooth wave. Ya. Itu semua awalnya gitu loh. Lalu kita campur sedemikian rupa, kita mix sedemikian rupa, kita desain sedemikian rupa. Dan itu percaya tidak bisa dilakukan oleh AI.
Yes. Jadi kita tinggal ngomong gitu, piano please gitu. Ya. Nanti dia akan berusaha mensintetis piano asli. Ya. Wow, sudah Iya. itu Secanggih itu. ya. Apakah mungkin? Mungkin. Iya. Tetapinya ini adalah apakah kita pernah tahu suara piano asli seperti apa? Nah, itu masalahnya. pertanyaannya itu. Dari awal sudah harus punya data preset piano Beneran. Karena kalau kita ngomong piano akustik kan banyak juga. Ada piano yang mereknya ini, harganya sekian. Ada piano mereknya ini, harganya sekian. Ada piano yang upright, ada piano yang fluhel. Kan begitu ceritanya. Fluhel ada yang sekian feet, ada yang sekian feet, ada yang sekian feet. Kalau orang ngomong ini fluhelnya 3 kaki atau 4 kaki gitu. Semakin besar maka lambdanya semakin dapat. Ya. Back to basic. Ya. Semakin lambdanya dapat, semakin benar-benar suaranya asli gitu loh. Sama seperti double bass. Ya. Ya, double bass itu besar kan gitu. Oke. Jadi lambdanya dapat walaupun tidak 1 lambda. Tapi sepersekian lambda gitu. Semakin dapat, semakin seperti aslinya, semakin bagus bunyinya. Dan data-data suara-suara itulah, analog itulah yang dikompil menjadi satu, menjadi sebuah database untuk si AI bekerja. Yes. Gitu ya. Jadi AI tidak akan bisa berbuat apapun tanpa data yang sudah ada dari dan sebelumnya. seberapa lengkap. Iya. Itu kan urusan dengan storage. Dan seharusnya itu data-data yang justru betul-betul mulai dari analog, suara analog, sesuatu yang entah itu alat musik ketuk, gesek, tiup, begitu. pita suara vokal kita gitu ya. Jadi pada suatu saat mungkin kalau saya cek di channel itu langsung David Klein. Yes. Nah, gitu. Nah, ini lanjut nih, Bang. Yang pertama tadi headroom, yang kedua voice recognition. Iya. Jadi penamaan channel itu kita udah nggak usah typing. Gila. Kalau dulu mesti pakai lakban. Lakban dulu, David Klein. Gitu. Sekarang cek 1 2 hey, tung, langsung keluar. Langsung keluar. Ya. Kenapa? Karena dia sudah punya data. Sudah punya data. Ya. Nyimpen ini suaranya David. Dan Klein. itu akan terjadi. Yes, sudah Pak. Percaya atau tidak, sudah, itu akan semua yang pengguna mic sejati. Ya. Jadi baik itu penyanyi, karena belum tentu hanya penyanyi loh yang menggunakan mikrofon. Oh iya. Para petinggi, pokoknya para seminaris, para speaker, ya, para pembicara, itu kan sekarang bisa dikatakan mutlak menggunakan mikrofon. Ya. Bukan hanya untuk suara yang bersangkutan itu dikeraskan. Ya. Bisa jadi suara yang bersangkutan itu disimpan. Yes. Dalam hal ini kita sebut recording. Ya. Atau suara yang bersangkutan itu ditransmitkan. Ya. Dalam hal ini kalau sekarang kita sebutnya streaming, dulu broadcast. Ya. Betul nggak? Seperti ini sekarang kita kejadiannya kan kita record dulu, setuju nggak? Ya. Apakah bisa kita merekord suara analog ini gitu? Kalau dulu ada seorang murid saya yang berpikirannya, waduh, luar biasa. Itu dia bilang, Pak, mungkin nggak kita menyimpan secara analog? Aduh, itu luar biasa pemikirannya. Jadi dia masukin ke sebuah bola yang bisa kita bocorkan, jadi suara kita cek terus kita tutup. Dia akan mantul-mantul terus selama 10 tahun. Nggak habis-habis. Atau selama 100 tahun. Bisa ngerti nggak maksudnya? Gila. Itu dia udah gila, dreamnya udah luar biasa. Gitu loh. Jauh lebih tinggi dari Mas Elon. Itu ada di kelas saya dan saya nggak pernah lupa itu gitu. Wih, itu luar biasa. Karena saya lagi ngajar akustik bahwa jika ada material yang absorption koefisiennya itu luar biasa loh. Bisa ngerti ya maksudnya? Jadi dia tidak menyerap, dia mantul-mantul aja terus. Iya. Nanti kita simpen. Iya. Nanti 1 juta tahun kemudian ada cicit. Wih, ini suara gua. Suara moyang gua. Itu pasti dia punya sedikit DNA Elon Musk gitu kayak. Bisa ngerti ya maksudnya? Itu luar biasa kalau menurut saya gitu loh. Ya, cita-citanya tuh sampai di situ. Dan aduh. Balik lagi Pak Deka. Ini jadi tadi mungkin ada banyak netizen yang mungkin bingung kalau dengan kata headroom gitu ya. Tapi intinya
gain gitulah kira-kira ya kan, supaya itu kayak auto, supaya kita menghindari feedback misalnya, kan bisa juga hubungannya ke sana kan. Bisa, tetapi jangan disalahartikan. Yes. Jangan disalah kalau gainnya terlalu besar nanti feedback. Enggak begitu. Belum tentu. Kalau gainnya terlalu besar itu distort. Ya. Yang ada. Yes. Ya, jadi feedback atau tidak itu urusan output gitu loh. Ya. Kan gitu. Kalau gain itu urusan input. Inputnya cocok nggak impedansinya? Ya. Impedansi dari sebuah mikrofon misalnya, kita sebut yang di tengah-tengah itu kalau buat mikrofon yang paling fair itu 600 ohm. Ya. Itu adalah tengah-tengah bener. Di bawah itu kita sebut low Z. Oke. Di atas itu kita sebut high Z. Ya. Low impedance, high impedance. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Ya, jadi mikrofon yang profesional itu pasti low impedance. Oke. Ya, gitu. Ya. Nah, mengapa dia low impedance? Karena mikrofon yang profesional yang kabel ya. Ya. Kita ngomong kabel dulu, wireless tolong dilupakan dulu. Nanti suatu saat kita akan ngobrol Bahas wireless sendiri. lebih. Topik sendiri. Tapi kalau ini mikrofon yang profesional itu menggunakan kabel ya dari stage Ya. sampai ke mixer kita. Ini kita ngomong analog. Ya. Mixer digital yang masih yang masih bukan premium, bukan Ya. yang kelas yang 5M, 6M ataupun 60M gitu. Tapi masih 6 jutaan gitu misalnya. Ada loh mixer digital 6 jutaan, bukan nggak ada. Kan China gitu, udah banyak sekarang. ya kan? Itu kebanyakan dia punya built-in ADDAC-nya di unitnya. Mixernya, di surface controlnya. Di service control, bagus sekali. Di controller, kan gitu, di service-nya. Jadi, dari stage ke dia, itu bisa analog. Ya, meskipun diperpanjang dengan snake cable yang panjang sampai ke belakang. Snake cable itu pasti balance, itu satu. Ya. Karena dia pasti panjang. Yes. Namanya juga snake. Ya. Gitu. Nah, analog. Oke. Percaya atau tidak, kabel itu mempunyai impedance. Yes. Betul nggak? Semakin panjang kabel, semakin suara kita akan Loss. Ya, berkurang. Signal loss. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, karena itu kalau mikrofon kita sudah high impedance-nya, Ya. gitu, nanti tambah high lagi. Oke. Kalau sudah high berhenti, jangan ditambah lagi. Yes. Gitu loh. Oke. Ya. Gitu. Jadi dia harus low supaya dia pakai kabel bisa Panjang. Ya. begitu loh. Ya, jadi itu logikanya mengapa orang lalu akhirnya kabel itu dibikin pendek sependek mungkin, maka si konverternya itu ada di stage. Ya. Setuju ya? Ya. Dari stage ke mixer udah digital transfer. Sudah menggunakan Dante atau apa tadi? Milan FEB Misalnya. Itu format-format digital yang sekarang dipakai di Pro Audio ya. Yes, protokolnya kan banyak. Protokolnya ada juga banyak, MADI misalnya. MADI. Kalau mau yang panjang octa-core misalnya dengan optik. Ya. Gitu. Ya. Digital menyelesaikan banyak masalah. Tapi juga membuat banyak masalah jika kita tidak mengerti. Ya. Alangkah lucunya jika front of house mixer kita dengan monitor mixer kita yang dua-duanya digital itu komunikasinya via analog. Menurut saya kalau sekarang agak-agak Sudah nggak relevan. nggak di situ gitu. Ya. Karena sesama digital mereka bisa saling bicara. Ya. Ya. Bahkan mereka bisa handshake. Ya. Ya, handshake itu bisa Salaman. ya, bisa salaman benar. Bisa Jadi dua arah. berkomunikasi. Berkomunikasinya bisa dua arah. Baik itu secara DC chain ataupun secara star chain. Ya. Ya, itu sudah seperti itu dari awal digital gitu loh. Ya. Nah, itu yang harus kita pelajari gitu loh. Jangan langsung ke AI gitu loh. Segala sesuatu kita pilih udah ada AI, sudah ada AI, Nah, sudah ada itu good point tuh Pak, good point. Jadi sebelum kita menggunakan AI itu basicnya kita tahu dulu, kuat dulu. Yes, karena nggak mungkin kita mencari headroom secara AI kalau mikrofon kita jauh sekali dan kita ngomongnya pelan. Yes. Cek, ayo cariin headroomnya AI gitu. Dapat nggak? Dapat. Tapi bukan suara kita saja yang Minimal sebelum dia menggunakan AI dia udah tahu fungsinya PFL gitu dulu. gitu. Harus, itu mutlak ya. Dan banyak orang yang hanya tahu PFL, padahal ada EFL, ada SIP. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi semuanya akan back to basic. Kalau kita benar-benar kita mau menguasai fokus di sebuah profesi gitu ya. Ya.
ya kita akan back to basic karena kita naik sampai sini loh, kok mentok nih. Ya. Ada yang kurang gitu. Berarti ada pondasi yang mungkin kosong tuh. Iya, balik lagi dia ke bawah. Iya. Dapat lagi, dia naik dikit, balik lagi nanti terus begitu. Ya kalau kata orang, kalau kita mengisi gelas, kalau sudah penuh, kosongin lagi. Iya dong, supaya ada ilmu baru lagi. Gitu. Makanya kalau dapat ilmu jangan pelit, dibagi, share. Begitu. Supaya kita diisi lagi yang baru. Tolong, karena begitu kita memberitahu seseorang, itu kita akan diberitahu. Dan kita tidak akan pernah jadi lebih bodoh, kurang, tetapi justru biasanya kita akan ditambahkan. Jangan takut. Itu filosofinya. Jangan pernah takut membagi apa yang kita harus takut. Kalau kita belum yakin, kita berani membagi. Itu bahaya. Gitu ya. Oh iya, bahaya sekali. Karena sekali kita mengajarkan yang tidak benar, akan turun-menurun tidak benar gitu. Sampai ujung-ujungnya tidak benar juga, yang namanya menjadi tradisi. Yes. Bahwa tradisinya AI gitu. Kalau nggak ada AI, nggak ada internet, mati saya. Itu makanya banyak yang DM juga curcol gitu Pak David ya. Wah ini ya Pak Yosua, Pak David nih nggak pelit ilmu ya. Masa kayak begini kita belajar gratis, kalau sekolah aja bayarnya mahal kalau apa. Karena kita percaya ketika kita berbagi, kita akan terus diisi yang baru. Setuju? Oh sangat. Tos dulu. Sangat. Makanya sangat. ada berani belajar audio di sini. Silahkan belajar di tempat ini sepuasnya. Bahkan tulis di kolom komen mau belajar tentang apa yang kepingin untuk kita diskusikan. Gitu. Ya, jadi saya simpulkan ya. Yes. Boleh? Ya. Jadi yang paling nyata di dunia pro audio sekarang adalah kita mengerti dulu cara cari headroom seperti apa. Ternyata AI bisa mencarikan buat kita. Kalau saya bahasanya bukan mencarikan tapi menyarankan. Ya. Gitu loh. Yes. Si AI ini menyarankan ini bagusnya gini di sini, benar atau enggak? Gitu. Berdasarkan data yang dia punya, dia merekomendasikan. Nah, itu bahasa gitu kan ya? Bahasa profesionalnya gitu. Mereka selalu begitu. Yes. Sama seperti tadi yang saya bilang auto naming. Untuk menamakan channel, dia nggak langsung snare gitu, enggak juga. Dia ada pilihan. Merekomendasikan ini adalah wood snare, ini adalah piccolo snare, ini adalah gitu. Sampai sedetail itu. Kita tinggal pilih. Jadi bukan hanya voice recognition itu vokal, tapi misalnya kick asal di dia tahu. Langsung nongol kick. Ya, kick yang mana nih? Dia kick yang mana gitu. Semakin AI itu datanya banyak, semakin rekomendasinya banyak. Dan Pak ya, kemarin ya saya ngulik ya, nanti ke depannya itu sekarang pun juga sudah ada, cuman lagi dikembangkan lagi kayak di Digico gitu ya, sampai di processingnya Pak. Jadi ketika kick suaranya seperti ini, tadi snare aja kan udah tahu nih, ini yang wood snare atau snare piccolo atau yang snare atau model apa. Dia sudah merekomendasikan gate-nya masih seperti apa. Betul. Luar biasa. Betul. Gitu. Rekomendasi itu tapi at the end tetap engineer itu sendiri yang akan mengeksekusi akhirnya. Ini penting kata-kata ini gitu loh. Jadi AI itu khususnya dalam dunia audio ya. Itu tetap decision makernya terakhirnya adalah engineer ya. Human. Yes. Gitu ya. Yang terakhir untuk sesi ini ya. Yang terakhir di AI itu sekarang sudah umum, dia bisa auto mix. Ya, jadi kalau tadi kan cari gain per instrumen, per sumber bunyi. Kalau sumber bunyinya udah sebuah band, berarti kan sudah banyak tuh. Drum saja kalau akustik mungkin minimal 8-12 channel bisa. Gitu kan. Itu kalau dia mainkan lengkap, semuanya harus dimainkan, jangan hanya snare, hi-hat sama ini gitu. Semua kita ketulung gitu. Segala macam dia akan. Yang namanya fader kan gainnya sudah nih. Yang namanya channel fader dia akan bergerak loh. Lama-lama ini rekomendasinya. Supaya dia balance. Dia tahu kick harus begini. Tinggal kita yang menentukan benar nggak, sesuai nggak dengan genre ini. Karena kan beda-beda. Drum yang genrenya buat apa, kicknya bunyinya jedik. Drum yang buat apa, bunyinya dung. Drum yang buat beda-beda. Gitu loh. Jadi secanggih itu, jadi kita bisa pilih mix yang mana yang mau kita gunakan. Itu baru AI yang kita ngomongin baru di dunia digital mixernya. Yes. Padahal masih banyak equipment di bagian-bagian yang lain dalam pro audio yang semakin banyak diselipin dengan AI.
Kita baru mau pegang nanti satu produk namanya Sound Device, Pak. Itu wireless, dia nggak pernah bikin sebelumnya, tapi tiba-tiba dia bisa ngeluarin wireless microphone yang bahkan sudah di atas kelas digital wireless, jadi sudah nggak pakai RF tentunya ya. Prinsipnya bukan RF analog intinya, tapi sudah digital kayak misalnya Shure itu Action misalnya kayak begitu ya. Sudah ini channelnya dia bisa 1U gini itu langsung 12, tambah plug-in dia bisa jadi 32, dan yang gila begini, seluruh frekuensi di dunia dia sudah ada di situ. Maksudnya begini, wireless itu kan di Indonesia, di Singapura, di Eropa, beda-beda. Kita harus ada izinnya sesuai negara masing-masing. Itu udah di-insert semua, Pak. Oke. Kita tinggal pilih negara mana, cetek. Oh, keren ya. Berarti datanya lengkap. Semuanya sudah ada di situ. Itu baru cuman masalah data gampang gitu, Pak. Tapi sampai si Super Nexus ini, dari mikrofon ini, dia ada 3 switch. Nanti kita tunjukkan sedikit klipnya. Nah, kira-kira kayak gini. Ini kita bisa pencet satu, kita mau ngomong ke FOH. Jadi, kita nggak perlu pakai mic talkback untuk ngomong ini. Saya mau ngomong ke FOH engineer, saya mau ngomong ke monitor engineer, saya mau ngomong keluar DPA, singernya, penyanyinya, semua artisnya, speakernya sendiri, pembicaranya bisa milih. Oke. Dan itu langsung terkoneksi. Dia bisa atur sampai makrosnya segala. Mixernya gerak sendiri. Bisa bayangin nggak sih? Saking karena itu sudah bagian dari Digico, Digital Consoles, satu grup di Audiotonic, mungkin nanti ke depan sudah nggak perlu ada engineer. Kenapa? Karena dia bisa ngontrol makrosnya sendiri. Fadernya gerak sendiri dari tombol di mikrofon. Ini baru kisi-kisi. Tunggu tanggal mainnya. Nanti ketika kita kulik betapa AI sudah menyusup di semua lini pro audio. Wow. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mau belajar, upgrade. Mari. Wes mari. Gitu ya. Dalam bahasa Sundanya wes mari. Jadi makanya dari dulu itu saya selalu bilang upgrade gitu loh. Jangan tetap pakai Windows 95 gitu loh. Udah nggak bisa jalan masalahnya. Gitu loh. Waduh, ini baru teaser Pak David. Wah, nggak berasa kita ternyata sudah jalan cepet banget. Ini baru teaser, appetizer, jadi baru icip-icip. Nanti kita akan bahas mungkin AI di part-part berikutnya, menyusup ke bidang mana saja sih di Pro Audio. Ini baru ngomong di digital mixer gitu Pak ya. Closing statement seorang raja terakhir. Bagaimana kita meresponi perkembangan AI in Pro Audio. Silakan. Intinya menurut pendapatan saya itu AI itu harus kita gunakan semestinya. Ya, tolong itu digarisbawahi semestinya. Jangan pernah saya anti AI. Sayang otaknya. Kita berpikir sementara kita tinggal menggunakan AI selesai. Kenapa? Kan AI itu dibuat untuk memudahkan. Jadi silakan digunakan dengan semestinya. Oke? Siap. Wow, keren banget. Jadi closing statementnya ini ngegong banget. AI itu bukan menggantikan manusianya, tetapi hanya merekomendasikan supaya membantu, mempercepat, mempermudah. Mempermudah apa? Bayangin, mungkin kalian bisa punya waktu nyiapin beberapa hari, tapi untuk international artist yang dia sudah keliling tur dunia, di mana dia harus set up macam-macam, seorang system engineer, sound engineer, dia butuh kecepatan. Disitulah AI bisa dimaksimalkan, tapi at the end, eksekutor akhirnya tetap taste, feeling dari engineer itu sendiri. Setuju Pak ya? Setuju sekali. Wow, kita akan lanjut di AI part 2, part 3, dan selanjutnya karena begitu banyak yang bisa kita bahas supaya kita juga terus merasa kurang, karena kalau kita itu merasa kurang, ada perkembangan yang baru, kita akan terus haus untuk belajar. Jangan sombong, jangan keminter, jangan tinggi hati, karena di atas langit masih ada antariksa. Jadi apapun skill kita hari ini, terus seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Itulah adanya berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Ya,
Semoga pembicaraan kita berdua jadi berkah dan kita selalu dengan senang hati Pak David ya berbagi. Amin. Kenapa? Karena kita merasa dengan kita berbagi, kita akan selalu diisi sesuatu yang baru. Amin. So, netizen se-Indonesia Raya, terus pantengin YouTube Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Tulis di kolom komen, share ke banyak teman supaya konten ini bisa jadi berkah dan memberkati banyak orang. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang kepengen belanja di Netisound Store, yang kepengen kaos berani, kaos Netisound, silahkan. Nah, itu ada di toko hijau, toko orange, silahkan diklik. Di sana ada semuanya. So, sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Maju terus Pro Audio Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace! Pro Media, we serve you.